الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإن أصح الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Sadaqallahu maulana al-azim. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab, yang artinya dan bahwasanya setengah daripada mereka itu orang-orang Yahudi, segolongan yang mutar-mutar lidah mereka itu dengan kitab, itu merubah lafaz yang menunjukkan atas kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Taurat itu. Baris-baris i'rabnya diobahnya obahan yang merubah sama sekali maknanya, yaitu Ka'ab bin Ashraf, Malik bin Saib, Uyay bin Akhtab, dan Abu Yasir dan Su'bah bin Umair. Ini diobah-obahnya Taurat. Jadi dibaca, barisnya dilain-lainakan, diobah sehingga berubah pengertiannya. Litahsabuhu minal kitab, supaya kamu mengirakan dia. Kitab yang diobah-obahnya itu setengah daripada kitab. Padahal yang berubah itu bukan kitab. Wa ma huwa minal kitab. Padahal kitab yang diobah-obah itu bukan daripada kitab Taurat yang aslinya. Nah, ini daripada orang-orang Yahudi. Jadi yang isi Taurat yang menunjukkan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifat Nabi banyak diobah-obahnya. Wa yaquluna huwa min indillah, dan mereka berkata, yaitu yang dirubah tadi datang dari sisi Allah. Ay maujudun fi kutubi sairil anbiya, artinya ada dalam kitab seluruh nabi-nabi, seumpama Nabi Sya'ya, Arkhia, dan Hayfub, itunya sama aja namun itu. Wa ma huwa min indillah, padahal tiada ya yang diubah tadi bukan datang daripada sisi Allah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun, dan mereka mengatakan atas Allah akan dusta padahal mereka mengetahui. Tahu aja, maning haja berdusta serta tahu. Ini
dosa yang sangat besar, padahal tahu aja nang memang diobah-obahnya dikatakannya ini datang daripada Allah. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma humul yahudul ladzina qadimu ala Ka'b ibn al-Ashrafi wa ghayyaru at-Taurata wa katabu kitaban baddalu fihi sifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa akhadha qurabatu ma katabu fa khallatuhu bi kitabil ladzi indahum. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mereka itu tadi ialah orang-orang Yahudi yang datang mereka kepada Ka'ab bin Ashraf, dan mereka merubah akan Taurat dan menulis akan kitab, akan tulisan yang merubah mereka itu dalam kitab itu akan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat-sifat Nabi itu diobahnya. Yang Nabi putih, diobah hiram, macam-macam lah. Nanti diobah-obahnya dalam Taurat itu. Kemudian Bani Quraidah itu mengambil apa yang mereka tulis, lalu mereka mencampur dengan kitab yang ada kepada mereka itu. Nah, ini jadinya bersengaja diobahnya, maksudnya supaya orang jangan percaya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini daripada orang-orang Yahudi macam itu maksudnya. Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Tidak ada bagi manusia yang memberikan akan dia oleh Allah Ta'ala akan kitab dan hikmat dan kenabian. Kemudian ia berkata bagi manusia, jadilah kamu penyembah-penyembah bagiku selain daripada Allah. Tidak wajar, kada mungkin dan tidak sah bagi seseorang daripada anbiya itu, macam Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala memberikan kepadanya Alkitab, Taurat atau Quran, lalu Nabi itu mengatakan supaya mereka itu menyembah baginya selain dari Allah. Itu kada sugihnya, kada sewajarnya. Qala Muqatilun wad-Dhahhak nazalat hadhihi ayatu fi sya'ni Nasara Najran haitsu yaquluna inna Isa alaihi salam amarna an nattakhidahu rabban. Telah berkata Muqatil dan Dhahhak, ayat ini turun pada perkara Nasara Najran. Sekira-kira mereka mengatakan bahwasanya Isa alaihissalam telah menyuruh akan kami bahwa kami menjadikan akan dia Tuhan, diulah Tuhan. Itu jalannya Nabi Isa. Jadi ayat itu turun, itu Nasara. Jadi maka Nabi Basharin ayyutiyahullahu kitab wal hukmata wal hukma wan nubuwata summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Tidak ada, kada sewajarnya, kada sepantasnya manusia ini Nabi yang diberikan Tuhan kitab dan hikmat dan kenabian, kemudian lalu berucap naon manusia jadilah kamu menyembah bagiku selain daripada Allah. Itu kada patut sama sekali. Wa qala Ibnu Abbas lamma qalat al-yahud Uzair ibn Allah wa qalat an-nasara Masihullah nazalat hadhihi ayah. Ujar Ibnu Abbas tatkala mengata orang Yahudi Uzair anak Allah, Nasara al-Masih itu ibnullah, lalu turun ini ayat lagi karena sugihannya. Wa qala Ibnu Abbas wa Atha inna Aba Rafi'in al-Qurazi min al-Yahud wa ra'is wabni Najran min an-Nasara qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aturidu an na'budaka wa nattakhidaka rabban faqala sallallahu alaihi wasallam ma'adallah an na'buda ghairallah aw an na'mura bi ghairi ibadatillah fama bidzalika ba'asanillah wala bidzalika amarani panazalat hadir ayah. Ini berkata lagi Ibnu Abbas dan Atha,
bahwasanya Abu Rafi Al-Qurazi dari orang Yahudi dan pemimpin utusan Najran dari orang Nasara, keduanya berkata bagi Rasulullah SAW. Jadi Abu Rafi Al-Qurazi dan pemimpin utusan Najran dari Nasara ini berucap dengan Nabi, mengapa? Ucapannya ini, apakah engkau menghendaki bahwa kami menyembahkan engkau dan kami menjadikan engkau Tuhan? Ujarnya minta menyuruh tak? Maka Nabi SAW menjawab, ma'adallah, kami berlindung kepada Allah bahwa kami menyembah lain daripada Allah, atau bahwa kami menyuruh dengan lain daripada menyembah Allah. Maka tidak dengan yang demikian itu Allah Ta'ala mengutus akan daku, dan tidak dengan yang demikian itu Tuhan menyuruh akan daku. Kada datang bersuruhan supaya menyembah nawan Nabi kada datang. Nah itu maka li basyarin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Kada ada sama sekali Tuhan menyuruh. Nah, sehingga di ayat lain Nabi Isa itu menjawab, ma qultu lahum illa ma amartani an na'budallah. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an na'budallah rabbi wa rabbakum. Ujar Nabi Isa di ayat lain itu, Tuhan menerangkan, aku tidak mengatakan bagi mereka itu, kaum sidin itu, melainkan apa yang Allah Ta'ala menyuruhkan aku, ani'budullah rabbi wa rabbakum, bahwa kamu menyembah akan Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Bukan Nabi Isa itu minta Tuhan kan, kada. Nah jadi orang-orang Yahudi macam itu. Dan lagi ada kau yang mengatakan, ayat ini lagi turun, qala rajulun ya Rasulullah nusallimu alaika kama yusallimu ba'duna ala ba'din afala nasjudu laka. Faqala sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahadin min dunillah walakin akrimu nabiyyakum wa'rifu haqqa li ahli. Panazalat hadhil ayah. Ini lagi berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, kami memberi salam atas engkau sebagaimana memberi salam setengah kami atas setengahnya. Maka apakah kami tidak sujud bagi engkau? Sujud namanya nyembah itu, sujud bersalaman itu kita ada apa itu lah. Maka Nabi SAW bersabda, tidak sujudnya bagi seseorang bahwa sujud ia bagi seorang selain daripada Allah, tetapi hendaklah kamu muliakan Nabi kamu dan kamu kenal akan kebenaran itu bagi ahlinya. Lalu turun ayat tadi. Nah, jadi pada pemberitaan Nabi-Nabi itu menyuruh supaya kaumnya itu menyembah kepadanya. Kepada walakin kunu rabbaniyina, tetapi hendaklah kamu jadi orang Rabbani. Nah, para Rabbani ini yaitu orang yang berilmu pengetahuan, yang mengamalkan serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ulama alim ini yang disuruh supaya menjadi orang yang berbakti kepada Allah Ta'ala. Bima kuntum tu'allimuna kitab, dan sebab kamu melajari Alkitab, melajari manusia daripada kitab-kitab, wa bima kuntum tadrusun, dan dengan sebab keadaan kamu mendaras daripada Alkitab itu membaca Alkitab. Jadi itu suruh supaya mengamalkan kepada Alkitab. Itu barataan Nabi-Nabi menyuruh, bukan menyuruh minta sambah dirinya kata. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba, dan tidak menyuruh Nabi itu belakang kamu bahwa kamu menjadikan akan malaikat dan nabi-nabi itu Tuhan. Kada ada mula Tuhan.
ولا يأمركم يا معشر قريش ويهود والنصارى بأن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا كما اتخذت الصائبة وقريش الملائكة ويهود أزيرا والنصارى المسيح. Tuhan tidak menyuruh akan kamu hai sekalian Quraisy, orang Yahudi dan Nasara, dengan bahwa kamu menjadikan para malaikat dan nabi-nabi itu Tuhan, seperti menjadikan orang Sabi'ah dan Quraisy itu malaikat diulahnya Tuhan, dan orang Yahudi itu menjadikan Uzair itu Tuhan, dan Nasara itu Al-Masih, Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Kada Nabi kada menyuruh macam itu. Ayat murukum bil kufri, apakah patut ia menyuruh akan kamu dengan kekafiran? Ba'da antum muslimun, sesudah kamu menjadi orang Islam, patutlah disuruh pulang menyembah nawan malaikat, menuhanakan malaikat, menuhanakan nabi-nabi. Hanya sudah masuk Islam, berislam, disuruhlah pulang menyembah itu. Pulang menyembah nabi atau menyembah malaikat, menuhanakan nabi, menuhanakan malaikat, pada patut sama sekali. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. Dan ingatlah ketika mengambil Allah akan perjanjian kepada nabi-nabi, sungguhnya apa saja yang aku berikan akan kamu daripada kitab dan hikmat, kemudian datang akan kamu seorang rasul yang membenarkan bagi kitab yang ada serta kamu, hendaklah kamu beriman dengan dia dan kamu menolong akan dia. Nah, maksud ayat ini, anna Allah Ta'ala akhadha mitsaqa minan nabiyina khassatan qabla an yuballighu kitab Allah wa risalatihi ila ibadihi ay yusaddiqa ba'duhum ba'dan wa akhadha ahda ala kulli nabiyyin ay yu'mina biman ya'ti ba'dahu minal anbiya wa yansurahu in adrakahu wa illam yudrikhu ay ya'mura qawmahu bi nusratihi in adrakuhu wa akhadha mitsaqa min Musa ay yu'mina bi Isa wa min Isa ay yu'mina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadha qawlu Sa'id bin Jubair wa Hasan wa Taus. Nah, maksud ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil akan perjanjian daripada nabi-nabi tertentu sebelum mereka itu menyampaikan akan kitab Allah dan kerasulannya kepada hamba-hambanya. Nah, apa? Bahwa membenarkan sebahagian mereka itu nabi-nabi akan sebahagiannya, dan Allah mengambil perjanjian atas tiap-tiap nabi itu bahwa ia beriman dengan orang yang datang kemudiannya daripada nabi-nabi pula. Zaman dahulu itu nabi banyak aja, setiap kampung ada aja, kalau sakabilah, ada sakabilah, ada yang iwan sakabupaten, ada banyak dulu. Itu dulu di zaman Bani Israel itu banyak nabi. Nah, jadi siapa yang datang kemudian daripada nabi-nabi, suruh ia beriman pula, dan ia menolong akan nabi itu jika ia menemui, jika memperdapati akan nabi itu. Dan jika tidak memperdapati akan nabi itu, bahwa ia menyuruh akan kaumnya dengan menolong nabi itu jika mereka memperdapati akan nabi yang kemudiannya itu pada-padanya menesani. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil perjanjian daripada Nabi Musa bahwa ia beriman dengan Nabi Isa. Jadi percaya, nabi itu mempercayai. Apabila datang Nabi Isa, Nabi Musa pun mempercaya, wajib juga mempercaya kepada Nabi Isa. Dan diambil lagi perjanjian daripada Nabi Isa bahwa ia beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa. Nah, ini qaul yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, Hasan dan Taus. Itu Tuhan mengambil perjanjian kepada nabi-nabi berataan itu. Jadi nabi-nabi pulang berpesan pulang padanya, namun datang nabi, hendaklah kamu beriman. Macam Nabi Isa min tujuan, apabila datang kemudian daripadaku, karena Ahmad namanya atau Muhammad, kitab dulu kala itu banyak Ahmad, supaya kamu beriman kepada nabi itu. Nah, ini berataan mungkin berpesan memesani kepada kaumnya. Wa
Wa qila innama akhadallahu mitsaqa minan nabiyyina fi amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi ayyubayyina ba'duhum li ba'din sifata Muhammadin wa fadlahu wa huwa qawlu Aliin wa Ibn Abbas wa Qatadah wa Suddi. Dan Nabi ada yang mengatakan hanya saja Allah Ta'ala mengambil perjanjian daripada nabi-nabi itu pada urusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana diambil perjanjian dengan bahwa menerangkan sebahagian mereka itu nabi, bagi sebahagiannya akan sifat Nabi Muhammad dan kelebihan Nabi Muhammad. Jadi pada taat dalam Alkitab itu seluruhnya ada tercantum sifat-sifat Nabi, perjuangan Nabi, kelahiran Nabi sampai wafat Nabi, ada berataan tuh dalam kitab. Nah, supaya pada-padanya menerangkan itu kepada kaumnya. Itu kaum Sayyidina Ali dan Ibn Abbas, Qatadah dan Suddi. Wa qala Ali bin Abi Thalib ma ba'atsallahu nabiyyan adama faman ba'dahu illa akhadha alaihi ahda fi amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhadahu al-ahda ala qaumihi la yu'minunna bihi wa la in bu'isa wa hum ahya la yansurunnahu. Dan berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tidak membangkitkan Allah akan Nabi mulai Nabi Adam sampai orang yang kemudian daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa melainkan Allah Ta'ala mengambil atasnya perjanjian pada perkara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia mengambil pula akan perjanjian atas kaumnya. Jadi mulai nabi-nabi dahulu, lamun datang Nabi akhir zaman Nabi Muhammad, disuruh mereka itu beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi kaum Nabi pulang menjanjikan kepada kaumnya supaya kaumnya ini pun beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi ujar Sayyidina Ali, sungguhnya jika dibangkitkan mereka itu hidup berataan nabi-nabi, maka nabi-nabi itu menolong kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berataan. Ayat jawaban wa il akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Barataan disuruh beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqrartum wa akhaytum ala dzalikum isri. Berfirman Allah Subhanahu wa taala bagi mereka itu nabi-nabi, apakah kamu mengikrarkan dengan beriman dengan Nabi Muhammad dan menolong baginya? Wa akhaytum ala dzalikum isri, dan kamu mengambil atas yang demikian itu akan perjanjianku, mau kamu menerima? Qalu, berkata mereka itu nabi-nabi, aqrarna, kami mengikrarkan, ma'atawi dengan yang demikian itu. Lamun datang Nabi Muhammad kami beriman dan kami menolong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barataan. Qala tashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Allah berfirman, maka kamu saksikan dan aku serta kamu daripada orang yang menyaksikan. Nah, ini barataan macam itu. Jadi nabi-nabi ini kebesaran Nabi kita Muhammad SAW, mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, diambil perjanjian supaya apabila datang Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW, supaya mereka beriman, dan juga disuruhkan kaumnya supaya beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi kita lah Nabi penutup, Nabi akhir zaman, tidak ada Nabi kemudian daripada Nabi kita Muhammad SAW. Itu kewajiban bagi kita mengetahui Nabi kita adalah khatamun nabiyyin. Jadi jangan percaya walaupun ada kaum yang sekarang timbul, yang sudah kita baca terlalu itu, yang mengaku jadi Nabi, artinya memperjuangkan Nabi yang akan yang telah ada sesudah Nabi Muhammad, yaitu Ahmad Mirza Ghulam Ahmad. Nah, kita jangan percaya, umat Islam jangan percaya, tidak ada Nabi kemudian daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun.
maka barang siapa berpaling sesudah yang demikian itu sudah menyekolahkan lalu bermulut pulang faulaika humul fasiqun, maka mereka itu ialah orang-orang yang fasik.